Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azib Ilmi Gimnastiar dari Prodi KPI 3 dengan NIM 2051030100003. Baik, di sini saya akan menjawab tugas dari pertanyaan Bapak Hayan, tugas komprehensif. Soal yang pertama, saya mengambil Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dalam pembahasan dari beberapa referensi yang telah saya dapati bahwa sebab turunnya surat An-Nahl ayat 125 ini yaitu ketika Hamzah gugur dalam perang Uhud dan dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau bersumpah melalui sabdanya, sesungguhnya aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Maka pada saat itulah turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu pada situ sedang berdiri seraya membawa wahyu ayat-ayat terakhir surat An-Nahl yaitu ayat 126. Kemudian Rasulullah menahan diri dari apa yang dikehendakinya. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan pada kaum muslimin yang akan mewarisi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam untuk menjadikan sikap Rasul di atas sebagai pegangan hidup mereka menghadapi lawan. Quran Surah An-Nahl ayat 125 ini memberikan panduan yang sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang kompleks saat ini. Dalam berbagai aspek kehidupan, ayat ini mengajak Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam agar menggunakan cara yang tepat dalam mengajak manusia menuju kebenaran. Karena apa? Karena semua orang tidak dapat diajak lewat satu cara saja. Artinya, hendaknya berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika menghadapi sosok ilmuwan atau orang yang berpendidikan, hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat. Selanjutnya, menghadapi orang awam atau masyarakat kebanyakan, hendaknya memberikan pelajaran atau nasihat yang baik. Sementara membantah atau berdialog dua arah yang dengan berbeda, yang keras kepala, harus dilakukan dengan cara yang baik dan berpengaruh. Oleh karenanya, sekaitan dengan nasihat Allah SWT memberikan penekanan mau'idhah hasanah yang berarti memberikan pelajaran yang baik, Al-Quran merekomendasikan umat Islam agar membantah atau berdebat mengenai pandangan orang lain dengan cara yang terbaik. Karena apa? Karena tujuan yang diinginkan adalah menarik dan menyeru orang pada kebenaran, bukan berdebat atau adu mulut yang berujung pada semakin kuatnya sikap keras kepala dan penentangan terhadap kebenaran. Membahas satu masalah dengan mereka yang menentang harus berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bukan kelicikan, kebohongan, dan penghinaan. Selanjutnya, ayat ini menyebutkan bahwa kewajiban bagi setiap orang adalah mengajak masyarakat pada kebenaran. Masalah siapa saja bakal menerima atau tidak bukanlah sebuah urusan. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang menerima kebenaran dalam hatinya atau tidak menerimanya. Soal yang kedua, dakwah bagi saya menurut saya adalah rujuk pada upaya untuk menyampaikan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Dakwah tidak hanya sebatas menyampaikan pesan agama, tetapi juga mencakup upaya untuk membimbing, mengajar, dan mempengaruhi orang lain agar mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ceramah, diskusi, tulisan, maupun media sosial, sebagai contoh nyata perilaku yang baik dari seseorang muslim. Komunikasi menurut saya adalah pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu atau kelompok, melibatkan proses penyampaian dan penerimaan pesan, melibatkan komponen seperti pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Soal yang ketiga, mengapa kuliah pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam memiliki hal yang sangat penting dalam era saat ini,
terutama pada konteks dakwah dan komunikasi. Menurut saya, yang pertama adalah mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Program studi ini membantu mahasiswa mengembangkan, termasuk saya, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan penting dalam dakwah dan penyampaian pesan-pesan keagamaan kepada khalayak dengan cara yang dapat dipahami dan diterima. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dakwah. Mahasiswa atau saya sendiri akan mempelajari prinsip-prinsip dasar dakwah dalam Islam serta cara-cara yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hal ini penting dalam upaya memperluas pemahaman agama dan mengajak orang lain menuju jalan yang benar. Yang ketiga, menggunakan media dan teknologi komunikasi. Dalam era digital saat ini, media dan teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan pesan dakwah. Mahasiswa akan mempelajari cara-cara menggunakan media sosial, website, video, dan lain-lain untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efektif kepada khalayak lebih luas. Yang keempat, menurut saya menghadapi tantangan yang kontemporer dengan memahami konteks sosial, politik, dan budaya saat ini, mahasiswa mampu, atau saya mampu, akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kontemporer dalam menyebarkan dakwah. Akan dilatih untuk menjadi pemimpin yang responsif dan inovatif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Dan yang terakhir, menurut saya mengapa sangat penting, yaitu membangun jaringan dan koneksi. Program studi ini juga memberikan kesempatan bagi saya ataupun mahasiswa lain untuk membangun jaringan dan koneksi dengan cara praktisi dakwah dan komunikasi Islam. Hal ini dapat membantu dalam memperluas pengaruh dan dampak dakwah mereka di masyarakat. Sekian dari saya, jawaban yang saya sampaikan pada Bapak Aryan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.